Baik. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya baik-baik? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Baik, Bapak. Baik banget, Selamat pagi, Bapak. Bapak. Nah, kali ini kita bertemu lagi pada Zoom meeting karena keadaan sedang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Niluh Krisnayanti, Hadir, Bapak. Sinta Swastini, Hadir, Bapak. Putra Wirawan, Hadir, Bapak. Pandi, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Putu Epi. Hadir, Bapak. Nah, baik, karena semua sudah hadir, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Pandi, coba pimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima Sudah, Pak. kasih Pandi telah memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan adik-adik ikut bernyanyi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, Tanah air. Aku berjanji padamu. Yang layak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, baik, sekian dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai
Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pada pembelajaran keempat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaat dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaat dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Selanjutnya, setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan perkiraan luas permukaan lingkaran dengan menggunakan model konkret dengan benar. Selanjutnya, setelah bereksplorasi, siswa mampu menuliskan perkiraan luas lingkaran hasil eksplorasi dengan benar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin dengan waktu? Nah, di sini Bapak memiliki pertanyaan. Ayo menulis. Ya, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Nah, tuliskan pengalamanmu datang terlambat ke sekolah tersebut. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan yang kalian bisa buat nanti. Misalnya, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Nah, misalnya contohnya yaitu pernah atau tidak pernah. Nah, jika kalian pernah, tulis hari atau tanggal atau kapan waktu kalian terlambat datang ke sekolah. Nah, selanjutnya, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, sini Bapak memiliki contoh jawaban yaitu karena begadang sehingga bangun kesiangan. Nah, selanjutnya, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat sekolah? Nah, Bapak bertanya, siapa yang kamu rugikan? Diri sendiri, Pak. Iya, benar. Diri sendiri, guru, dan teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah kamu terlambat? Adakah dampak bagi kamu? Ya, tentu ada. Di mana kalian akan tertinggal materi pelajaran. Nah, yang selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Tentu iya. Di mana kalian telah mengambil hak teman untuk belajar dengan nyaman, sehingga konsentrasi belajar mereka terganggu. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Jawabannya tentu iya. Di mana kalian telah mengambil hak guru dalam mengajar, karena guru akan mengulang kembali
materi pelajarannya. Nah, selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Jawabannya tentu belum, yaitu karena kalian tidak disiplin waktu. Selanjutnya, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, di sini Bapak mempunyai jawaban, yaitu tidak akan bergadang lagi sehingga tidak bangun kesiangan. Nah, kalian nanti buat tugas seperti ini, itu sudah terdapat pada buku paket kalian. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya amati gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apakah dampak dari mereka yang mereka lakukan? Nah, ini ada 3 gambar. Nah, kalian sekarang buat jawaban seperti pada tabel berikut ini. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan Baik, kalian Bapak. kerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Iya. Nah, pada gambar nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Saya, Pandi. Pak. Saya, Pak. Ya, Pandi dulu. Pada gambar pertama, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar pertama, terlihat seorang pelajar membuang sampah. Sebentar, Pak. Membuang sampah sembarangan nggak, Pak? Iya, membuang sampah sembarang. Ya, jawab selanjutnya, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ya, tentu saja belum, Pak. Ya, yang selanjutnya coba Nah, jawab. selanjutnya, apa dampak bagi diri sendiri karena membuang sampah sembarangan? Jika banjir, diri sendiri juga akan ikut terkena dampaknya, Pak, seperti rumahnya terendam banjir. Yang selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Selanjutnya, dapat menimbulkan banjir. Yang selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Yang pertama, membuat orang lain tidak nyaman karena sampah yang berserakan. Dan selanjutnya, jika banjir, banyak orang yang akan terdampak, Pak, seperti rumahnya terendam banjir, Pak. Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat Pandi. Nah, baik. Selanjutnya yaitu gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. boleh. Ya, coba Iloh. Gambar kedua, apa kewajiban kita sebagai pelajar di gambar nomor 2 ini belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Baik, selanjutnya. Jawab selanjutnya. Selanjutnya nomor 2, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, di sini di gambar nomor 2 belum, Pak.
Yang Baik, ketiga, lanjut. apa dampak bagi diri sendiri? Dampak bagi diri sendiri di gambar nomor 2 ini, nilai sekolah turun karena dia belajar tidak dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Di gambar nomor 2 ini, tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan tidak ada karena di gambar nomor 2 terlihat seorang anak sedang menulis buku. Yang selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang dilakukan mereka kepada orang lain? Di gambar nomor 2, dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain, yaitu orang lain enggan mengajak mereka membuat kerja kelompok. Karena di gambar nomor 2 ini, anak tersebut terlihat malas-malasan sedang belajar. Sudah, Bapak. Ya, tepuk tangan buat Ilo. Baik, selanjutnya gambar nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Saya, Saya, Pak. Pak. Saya, Ya, Pak. Epi. Oke. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, tergambar pada gambar yang ketiga yaitu menurut saya mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja, tetapi dia tetap mengerjakan pada lembar pekerjaan. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Menurut saya tentu saja sudah, karena terlihat pada gambar mereka sudah mengerjakan apa yang seharus dikerjakan. Apa dampak bagi diri sendiri? Tentu saja dampak bagi diri sendiri itu tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat jika dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian apa dampaknya meja tetap bersih? Dan yang terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Ya, mereka jadi dipercaya oleh orang lain untuk diajarkan mengerjakan tugas kelompok dan bisa segitu aja, Bapak. Iya, terima kasih Epi untuk jawabannya. Tepuk tangan buat Epi. Nah, baik. Selanjutnya, sekarang ini ya. Nah, sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apakah dampak jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalian dapat menuliskan jawabannya seperti pada tabel. Nah, nanti kalian kumpulkan pada grup WhatsApp hari ini. Apakah ada yang ditanyakan masalah tugasnya? Tidak, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Jika tidak, Bapak lanjut. Nah, pada pembelajaran 1, kamu telah membaca
teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Nah, apakah itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif di mana mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yaitu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama, seperti contohnya para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, perhatikan kata para. Apakah makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apakah makna dari kata tamu-tamu? Nah, kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Contohnya yaitu tamu-tamu duduk di kursi. Para tamu duduk di kursi. Nah, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Nah, si kotak ajaib itu terdapat pada pembelajaran pertama di buku tulis, buku pembelajaran. Kalian bisa menjawabnya dengan seperti pada slideshow dengan menggunakan kotak. Bisa, Bapak. Ya, sekarang kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Baik, Pak. Nah, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Iya, jika sudah. Siapa yang bisa menjawab pertama? Saya, Bapak. Ya, Evi, Ilo. Pak. Saya, Pak. Ya, Ilo dulu. Di kalimat si kotak ajaib tersebut terdapat kalimat yang tidak efektif yang saya temukan. Contohnya penemuan yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, diubah menjadi kalimat yang efektif menjadi penemuan yang pertama kalinya. Yang pertama kali. Dapat. Iya, benar. Tepuk tangan buat Ilo. Baik, contoh selanjutnya. Siapa yang bisa? Evi, Pak. Ya, Putu Saya- Evi. Pada kotak yang kedua, kalimat tidak efektifnya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu dirubah menjadi kalimat efektif, jadinya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak. Iya, benar. Tepuk tangan buat Epi. Jawaban sangat bagus sekali. Ya, selanjutnya. Siapa yang bisa lagi memberikan Saya, Pak. contohnya? Ya, coba Pandi. Saya, Pak. Yang selanjutnya, kalimat tidak efektif, yaitu lalu televisi kemudian terus berkembang. Diubah menjadi kalimat efektif menjadi lalu televisi terus berkembang. Iya, Sudah, Pak. benar. Tepuk tangan buat Pandi. Nah, selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang keliling lingkaran dan menemukan hubungannya dengan diameter dan PHI. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang luas lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh kurva lingkaran dapat disebut sebagai luas daerah lingkaran. Nah, coba gambarlah 3 lingkaran dengan bentuk yang sama. Kertas pada kertas, guntinglah kertas tersebut.
Nah, coba kalian buat lingkaran seperti gambar tersebut, lalu kalian potong. Nah, di sini Bapak memiliki pertanyaan, yaitu yang pertama, ini pertanyaannya sudah terdapat pada buku paket kalian. Kalian bisa lihat buku paketnya. Bapak beri waktu 10 menit untuk menjawabnya. Nah, apa kalian sudah selesai? Belum, Bapak. Belum, Iya. Bapak. Belum, Pak. Silakan kalian kerjakan. Nah, karena berhubung waktu mau habis, jadi kalian bisa kerjakan nanti. Atau jawaban kalian yang sekarang bisa kalian analisis. Ya, Bapak akan memberikan jawaban menggunakan video ini. Coba kalian nanti koreksi jawaban kalian. Apakah sudah benar? Jika belum benar, kalian perbaiki. Nah, pada lingkaran pertama, lipat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian susunlah seperti bentuk berikut ini. Bentuk apa yang kamu lihat? Ya, juri lingkaran akan membentuk bangun seperti jejer genjang. Di mana luas jejer genjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya ini yang bawah dan tingginya itu yang ke atas. Nah, apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Nah, alasnya itu ada 4. Dibagi ada 8 bagian. Bagaimana telah waktunya? Kan busan ada notif gitu loh. Jejahnya. Berapa Telah menit no. soalnya? Jejahnya. Mbak tinggal di luar itu kan ada di. Oh, ben 10 menit tuh tuh kayaknya. Oh, cukup kok, paket cukup kok. XL. Cukup kok. Ini ben bedik nah. Oke. Nah, lanjut tangan di. Link video nih, ulang di link video nih. Pengalaman crop. Oh, videonya senah li. Nah. Nah, pada lingkaran pertama, lipat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian susunlah seperti bentuk berikut ini. Bentuk apa yang kamu lihat? Ya, juri lingkaran akan membentuk bangun seperti jejer genjang. Di mana luas jejer genjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya ini yang bawah dan tingginya itu yang ke atas. Nah, apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Nah, alasnya itu ada 4. Dibagi ada 8 bagian. Jadi 4 per 8 dikali, karena ada 2 bagian ya, atas dan bawah dikali 2. Baru dikali alasnya itu VR, dikali tingginya itu R. Kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8. VR per 8. Karena 8 dibagi 8 itu 1, sisanya berarti 1 kali VR, yaitu VR, dikali R. Jadinya hasilnya VR kuadrat, itulah luas lingkaran. Nah, gambar kedua, lipat lingkaran menjadi 16 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran 1. Sama aja ya. Ini bentuk apa yang kamu lihat? Sama, hampir mirip seperti jejer genjang juga. Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Nama alasnya ini kan jejer genjang, alas-alasnya ini ada 8.
Nah, dibagi 16 bagian, karena tadi digunting jadi 16 bagian, kan? Baru dikali 2, karena dipotong di dua bagian, baru dikali VR dikali R. 8 kali 2 yaitu 16. Per 16 VR dikali R. 16 dibagi 16 ya 1. 1 dikali VR ya VR. VR kali R. Jadi hasilnya VR kuadrat sama. Itu luas lingkaran. Gambar ketiga. Lipat lingkaran menjadi 32 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran pertama, sama saja. Bentuk apa yang kamu lihat? Nah, juring ini akan membentuk seperti bentuk persegi panjang. Nah, bedanya mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, paling bawah ini panjang. Nah, ini lebarnya. Apakah kamu dapat memperkirakan luas daerahnya? Nah, bagian panjangnya itu ada 16. 16 dibagi 32 bagian. Dikali 2 dikali VR dikali R. 16 kali 2 yaitu 32. Per 32 kali VR kali R. Berarti habis kan? Misalnya VR kali R. Coba atau kalian VR sambil kali R. koreksi. Apakah jawab kalian sudah Jika benar atau lingkaran gimana? kita bagi menjadi juring yang sangat kecil dan kita susun seperti Baik, Bapak. terus bentuk apa yang Baik, kita Pak. dapatkan? Ya, seperti persegi panjang. Bagaimana kita menemukan luasnya? Nah, luas persegi panjang itu kan tadi panjang kali lebar. Di mana panjang itu VR dan lebar itu R-nya, jari-jarinya. Nah, tentukan ukuran panjang dan lebar yang panjang tadi VR, lebar R, luasnya panjang kali lebar. Dapat disimpulkan, luas daerah yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar P kali L. Luas lingkarannya V kali R kali R atau R kuadrat. Nah, pada lingkaran Nah, sekian pembelajarannya. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Nah, jika tidak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini belajar apa saja? Nah, jika tidak, Bapak akan simpulkan di mana pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang tanggung jawab, yaitu sikap disiplin waktu, disiplin di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita telah belajar kalimat efektif. Lalu tadi kita telah belajar mengenai luas daerah lingkaran atau daerah yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, coba Putra Wirawan, coba. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian. Sudah, Bapak. Nah, terima kasih Putra Wirawan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Tolong kalian tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. Nah, Bapak akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi. Om Santi, 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 Om Santi, Santi, Santi. Bapak. Ya, Terima semangat. kasih, Pak. Bapak.